Assalamualaikum. Dulu udah pernah dibahas bahwa air itu bisa bikin gemuk. Rada setengah bercanda, tapi setelah kemarin belajar lagi tentang mikrobiom atau mikroba di tubuh kita, sekarang makin sahih ini infonya, bahwa asli air itu serius bisa bikin gemuk. Kok bisa? Yuk kita bahas. Pertama, disclaimer dulu. Kalau kalian banyak asupan air, tapi air toh sambil nggak makan apa-apa, puasa habis-habisan, ya udah. Kalau itu sih nggak usah anak-anak kecil, profesor aja juga tahu berat badan pasti turun. Tapi manusia rata-rata nggak kayak gitu kan ya. Sehari-hari mestinya semua orang itu butuh makan. Yaitu orang normal, bukan orang-orangan sawah. Jadi gini ya logikanya. Tanaman aja itu rata-rata kalau kecukupan air dia jadi gemuk subur, ya kan? Entah itu tanaman kumis kucing, putri malu, lidah mertua, atau janda bolong. Walah, nama tanaman kok aneh-aneh. Janda tadi itu yang bolong apanya ya? Kok jadi malah membahas soal nama tanaman. Balik aja lagi sama perumpamaan kita. Tanaman itu tumbuh subur kalau cukup air. Nah, setelah kita membahas mikroba di perut kemarin itu dan kaitannya dengan obesitas, kita jadi tahu kan ya, selain punya tanaman di pekarangan, kita juga punya tanaman di perut kita, yaitu berupa mikroba atau mikrobiom itu. Sama persis seperti lidah mertua di pekarangan, kalau banyak dikasih air bening, mikroba di perut kita itu juga tumbuh subur. Kalau lidah mertua tadi itu nggak tahu bisa melet apa enggak usah kita urus. Kita urus saja soal mikroba. Kalau mikrobanya membawa kecenderungan langsing, ini alhamdulillah, makin dibanyakin air dia makin subur, malah menjaga agar tubuh kita stabil dan tetap langsing. Akan tetapi, nah, kalau mikroba di tubuh itu cenderungnya bikin gampang melar, cenderung pro obesitas, hati-hati. Kalau dipersubur dengan dibanyakin air, dia akan makin merak-rak. Dan sesuai sifatnya, dia akan merajalela, akan meningkatkan nafsu makan kita jadi makin gembul, nafsu amarah, nafsu setan sekalian juga meningkat. Efisiensi pencernaan jadi pol-polan. Kalian bisa jadi makin gider-gider loh. Apa itu bahasa Indonesianya gider-gider? Embuh. Peningkatan nafsu makan, efisiensi pencernaan, dan efisiensi konversi energi di tubuh itu bukanlah hal yang kalian inginkan kalau udah terlanjur gemuk, ya kan? Yang kalian inginkan itu jelas sekali tubuh yang proporsional, ideal, terus udah gitu tiap hari ada yang ngasih duit miliaran. Waduh, siapa juga yang nggak mau kayak gitu. Tapi ya daripada mimpi di kaos oblong, mending kita lanjutin bahasan kita. Jadi ya, kalau sudah bakatnya gampang melar, sama-sama asupannya 2000 kalori, yang minim air sama yang banyak minum itu hasilnya beda. Beda ini bukan dalam arti yang banyak minum terus beser atau anyang-anyangan. Catatan lainnya lagi, minim air ini maksudnya agak dikurangin gitu ya, dan bukannya di stop atau dipangkas sampai dehidrasi. Apalagi sampai konstipasi. Wah, janganlah. Jadi mesti gimana dong ini taktiknya? Pertama, pahami dulu baik-baik, dipikir baik-baik, kalian ini kelompoknya kelompok mana? Gampang melar atau enggak? Kalau stabil langsing, alhamdulillah wa syukurillah. Banyak minum juga enggak apa-apa, itu sehat. Lebih afdol lagi kalau banyak sodakoh sekalian. Kok jadi kesono-sono. Tapi kalau kalian yang bakat melar, silahkan simak terus taktik-taktik berikutnya. Taktik loh ini, bukannya TikTok. Kalau TikTok itu jogetan mikut. Taktik berikutnya apa? Kalau kalian bakat melar, jangan putus asa. Putus tali jemuran juga jangan. Kalau putus lagi cintaku itu syair dangdut. Gak penting sih untuk bahas syair dangdut, tapi ini udah telanjur, biarin aja. Kalian para pejuang jangan menyerah kalah. Bakat melar itu kita sudah bahas, penentu utamanya bukan genetik turunan dari engkong dan nenek kalian, apalagi neneknya Pak Lurah, tapi penentu utamanya itu justru karena biotik mikroba yang ada di perut, yaitu perut kita bukan perut buaya. Walah, jauh-jauh amat cerdas, buaya segala. Taktik ketiganya, kalian yang gampang melar jangan main ikut-ikutan sama yang bakat langsing. Kalau main ikut-ikutan, asupan air dibanyak-banyakin, kalian akan beda sama mereka. Kalian jadi cenderung makin melar walau porsi makannya sama. Yang bakat melar mesti cari-cari cara dulu agar mikrobiom di tubuhnya tergerus, tergantikan oleh mikroba-mikroba yang tidak lagi menggiring pada obesitas. Usahakanlah mikroba-mikroba itu berubah jadi tipe-tipe yang sehat, yang membawa ke kondisi normal, yang lebih soleh dan solehah. Tidak cuma keimanan kita ya, dari hari ke hari mikroba di perut kita itu bisa berubah-ubah kan ya.
Hari ini bikin megen, besok malah bikin mencret, spirit-spirit. Habis itu balik bikin megen lagi. Kayak gitu contohnya. Rada jijai ini contohnya, sorry. Cara menggiring si mikroba gimana? Janganlah terus manggil Lionel Messi. Kalau Messi itu dia tidak pintar menggiring mikroba, tapi pintarnya menggiring bola ke gawang lawan. Menggiring bebek nggak tahu tuh dia bisa apa enggak. Bodoh amat. Para ahli belum beneran katam cara menggiring mikroba tadi. Tapi intinya, selama konstituen mikroba di perut belum ditata ulang, masih pro obesitas, lebih baik asupan air, walau cuma air mineral, 0 kalori, itu dikurangi saja. Kalau takut dehidrasi, mending asupan airnya diganti. Bukan air tawar, tapi carilah cairan 0 kalori atau minim kalori yang punya sifat probiotik sehat, yang kemungkinan bisa menggiring biotik itu tadi. Atau minimal, dia nggak bikin subur biotik yang pro obesitas. Mungkin kali ya, teh-teh jenis tertentu atau infus water jenis tertentu punya daya probiotik seperti itu. Yogurt tertentu, kata sejumlah dokter, itu juga punya daya probiotik. Atau sekalian aja kalian terapi minuman probiotik. Di sini kita nggak ngiklan, nggak ada nyebut nama atau merek tertentu. Yang terbaik itu ya udah carilah advice sama dokter atau profesional yang ahli soal asupan probiotik. Lainnya itu mungkin bisa dicoba juga terapi intermittent fasting. Kita udah punya banyak videonya dan di internet itu lebih banyak lagi. Intermittent fasting ini kalau benar praktekinya bisa menggusur bakteri mikroba yang pro obesitas sehingga bisa menghentikan bakat melar tadi berubah jadi bakat stabil dan bakat normal. Nah nanti kalau intermittent fastingnya sudah sukses menciptakan tren susut singset, aman tuh. Minum banyak lagi nggak masalah, yaitu minum air biasa dan bukannya minum-minum. Mabok sih itu kalau suka minum-minum. Oke lah, kalau habis ini terus minum es cendol semangkok, seger kayaknya nih. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Ya udah. Saya minum cendol sendiri aja kalau gitu.